Selamat siang pemirsa, selama 10 menit ke depan Anda akan bersama saya, Putri Munte, dalam acara Sarangan News, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, harga bahan bakar minyak atau BBM mengalami kenaikan sebagai implementasi keputusan Menteri SDM. PT Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di seluruh penjuru Indonesia mulai Februari 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Natasha Simamora, yang berada di lokasi SPBU Dolok Sanggul. Selamat siang Natasha, bagaimana kondisi SPBU Dolok Sanggul saat ini? Ya Putri dan juga saudara, benar sekali bahwa bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengalami kenaikan harga di seluruh SPBU Indonesia, khususnya SPBU Dolok Sanggul, yang dimulai pada bulan Februari 2025, yang merupakan implementasi keputusan dari Menteri SDM. Hal ini juga menjadi perbincangan hangat di tengah kalangan masyarakat saat ini, dan masyarakat memiliki atau mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Veronica Situmorang yang menjadi salah satu pengunjung saat ini di SPBU Dolok Sanggul yang akan saya wawancarai. Selamat siang Mbak Pero, bagaimana pendapat Anda mengenai kenaikan BBM saat ini? Selamat siang Mbak Natasha. Menurut saya cukup keberatan ya, karena harga BBM saat ini itu cukup tinggi, di mana yang 10.000 per liter menjadi naik 12.000 per liter. Ini menjadi beban bagi beberapa orang termasuk saya yang memiliki gaji UMR ya. Jadi saya kan menggunakan kendaraan setiap hari ke tempat kerja. Jadi ini kayak seperti BBM itu sudah setara dengan gaji saya di kantor, seperti itu. Baik Mbak Pero, lalu bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan pemerintah terkait harga BBM, terutama bagi mereka yang berpenghasilan seperti Anda? Menurut saya pemerintah harus mempertimbangkan kembali tentang kebijakan ini, karena banyak masyarakat ya yang seperti bingung ingin memilih untuk membeli beras atau membeli BBM. Ini pilihan yang tidak baik. Seharusnya pemerintah lebih bijak dan mengetahui seperti apa masyarakatnya. Lalu bagaimana menurut Anda seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Mbak? Menurut saya pribadi, terutama karena saya seorang UMR di negara Indonesia khususnya, menurut saya pemerintah harus lebih bijak dan memberikan bantuan, apalagi kepada kami yang UMR, bantuan agar kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami, tidak hanya sekedar membeli minyak saja, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktunya dan pandangannya Mbak Pero. Baiklah, saat ini juga saya akan mewawancarai salah satu operator SPBU di Dolok Sanggul, yaitu Saudara Tahi Sihite, dan bertanya-tanya bagaimana pendapat mereka mengenai kenaikan harga BBM saat ini. Selamat siang Saudara Tahi, bisa Anda ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana perasaan Anda terhadap kenaikan harga BBM saat ini? Selamat siang Mbak Natasha, saya operator SPBU. Saya merasa bahwa kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi banyak pelanggan yang datang ke SPBU. Selain itu, banyak biaya operasional yang lebih tinggi yang mempengaruhi gaji karyawan. Banyak juga para pelanggan yang datang ke tempat lain untuk mengisi BBM ke tempat yang lebih murah. Jadi itu mempengaruhi banyaknya pelanggan yang datang ke SPBU Dolok Sanggul. Baik, bagaimana menurut Anda pemerintah seharusnya melakukan tindakan apa untuk membantu para pekerja seperti Anda dalam menghadapi kenaikan harga BBM saat ini? Menurut saya, pemerintah harus memberikan diskon atau potongan harga terhadap BBM kepada karyawan atau operator, supaya mereka yang mempunyai kendaraan bermotor atau yang menggunakan BBM untuk perjalanan kerja. Selain itu, mereka juga harus diberikan gaji tambahan dengan kenaikan harga BBM ini. Begitulah.
Terima kasih atas waktunya dan pandangannya. Semoga situasi ini segera membaik. Baiklah Putri, sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pendapat masyarakat mengenai kenaikan harga BBM saat ini. Saya Natasha Simamora, sekian, kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan saya, Natasha Simamora. Pemirsa, saat ini saya juga akan terhubung langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM yang menetapkan keputusan terkait kenaikan BBM saat ini, yaitu Dr. Helen Simamora. Selamat siang, Bu Helen. Ya, selamat siang Mbak Putri. Ibu Helen Simamora, apakah Anda bisa menjelaskan alasan dibalik keputusan yang Anda tetapkan terkait kenaikan harga BBM di seluruh Indonesia? Tentu, kami memahami bahwa keputusan ini tidak mudah. Kenaikan harga BBM ini disebabkan oleh lonjakan harga minyak mentah di pasar global yang dipengaruhi oleh kebijakan OPEC. Terkait pengurangan pasokan minyak untuk menjaga agar tidak melebihi permintaan. Hal ini menyebabkan harga bahan bakar minyak BBM di Indonesia juga naik. Mengingat Indonesia adalah importer minyak, kami harus memastikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah tetap berkelanjutan. Dan untuk itu, penyesuaian harga menjadi langkah yang diperlukan. Kami berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Bagaimana pendapat Ibu terkait kekhawatiran masyarakat Indonesia mengenai kenaikan harga BBM saat ini? Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga BBM ini. Saat ini kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang dapat membantu menstabilkan harga di Indonesia. Kami juga berharap bahwa upaya bersama ini akan memberikan dampak positif bagi konsumen di Indonesia. Kenaikan harga BBM memang dapat mempengaruhi banyak aspek seperti di kehidupan sehari-hari termasuk biaya transportasi dan harga barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang tepat. Apakah ada langkah-langkah konkret yang diambil dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM saat ini? Di sini kami sedang berupaya untuk merumuskan program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ini termasuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu untuk meringankan beban mereka akibat kenaikan harga. Selain itu, kami juga berinvestasi dalam pengembangan energi alternatif agar kedepannya ketergantungan pada minyak dapat berkurang. Dengan adanya energi terbarukan ini, kami berharap masyarakat memiliki pilihan yang lebih beragam dalam memenuhi kebutuhan energi mereka. Baiklah, terima kasih atas waktunya Ibu Dr. Helen Simamora karena telah bergabung bersama kami di Sarangan News dan membahas mengenai harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Pemirsa, kali ini kami juga akan menayangkan pernyataan OPEC pada konversi pers yang dilaksanakan di London dan membahas mengenai lonjakan harga minyak mentah yang ada di pasar global. Good morning to all those who are present here. I'm Christy Simamora as President of OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, present at this press conference to discuss the surge in crude oil price on the global market. This reason OPEC reduced oil supplies in to ensure that it does not exceed demand. Because OPEC wants to maintain oil price stability in the global market while oil supplies exceed demand price tend to fall, which can be detrimental to member countries that rely heavily on the revenues from oil export. By reducing supplies, OPEC seeks to create a balance between supplies and demand so that price remain at a level that is profitable of producer. In addition, OPEC pays attention to global demands, trends and economic conditions, including factors such as economy, crude political turmoil and change in energy use if demand is expected to decline.
Reducing supplies is a strategic step to prevent a surprise that could cause oil price to fall in the context of competitive with alternative energy search. OPEC also needs to adjust supplies to ensure oil remains competitive in the market. This action not only about managing price but also about managing oil reserves in a sustainable manner so that oil reservoirs can be utilized wisely for the long term. Thus, supply reduction is a complex and multifaceted strategy that reflects broader economy and sustainable taste growth. Thank you. Informasi tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Putri Muntea dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.